orientasinya ada kekuatan dan sangat berbahagia. Ketika kita melihat orientasinya buruk, mengikut Pak. Karena ini teman-teman SKSI, ya baca juga diskusi apa saja situasi seperti ini ya kita hormati. Tapi kalau nanti kita nih melihat bahwa kita wes pokoknya nggak baik nggak baik diri, kita orientasinya buruk, bagaimana nih? Nah, kesulitan di kita hari ini, akhirnya yang dikeluarkan, saya ketawain juga, ada yang diajak PKAN, atau namanya sudah berunding PKB juga, sudah selesai juga, apa yang berunding? PKAN nggak ada yang setuju, cek semua, naik semua, dari PKB, tadi juga berunding kan, kami dan beberapa otomotif juga racing. Jadi kita nggak ada yang kubur, ya, nggak ada gaya sendiri, tapi kan AHM nggak bisa sendiri. Ada kita lihat otomotif yang lain, banyak yang turun juga wilayahnya. Ya nggak sebut nama medinya lah ya, ada yang belum turun, ada yang PHK, ada yang berkomunikasi, macam-macam juga. Nah kita enggak, jadi kita alhamdulillah masih ini menjadi juga kita menjadi semangat juga. Tapi kita melihat vendor yang BPAN itu ratusan Pak. Vendor kita yang gede-gede. Ada yang bunuh vendor kita kan, ada yang bunuh budaya. Gagal memang dia sendiri lah vendor kita itu semua itu. Vendor BPAN itu. Mereka ada kesulitan Pak. Kesulitan dan apa? Karena saya omnibus law ini, PUK-nya susah berunding, bahkan cenderung turun. Susah aja anggota mau aja bingung mau berpakir mau di bawah turun deh kan ada kontra yang tadinya ini dapat produk apa dapat produk dan timbul di mana itu akhirnya jadi pahala juga itu yang pakai itu susah itu dari ini kalau lain boleh saja PKB naik saya ada dulu makan nggak ada cuma kita jadi nggak bisa aja yang lain gitu karena mental itu tak ada tipu akhirnya mungkin ada tipu bagaimana apa yang ada coba diinfo atau tak hotel kita merepot ya itu kan di sini nah ini yang harus otoritas internal cepat konsolidasi internal cepat karena memang perasaan itu dibalik perasaan tertekan itu menjaga energi sebelum tahun 45 para pejuang kita kan tertekan semua Pak tapi justru mereka militan semua jadi dalam kondisi itu juga itu membutuhkan militansi gitu. Nah cuma saya lihat di situasi terakhir di Jakarta itu juga ya meskipun BPAM ada di Bekasi ada di apa karena ini di Jakarta teman-teman PUK Jakarta hari ini enggak orientasi berjuang ya Pak, karena di sebelum 2014 saya terlibat aktif dalam pembentukan forum Jakarta ada bersama komisi bikin forum kualitas pabrik gitu ya kita gitu dulu ada forum kualitas pabrik itu ada nah sekarang nggak ada nih jadi sekarang kita mungkin menggantungkan gerakan pada federasi gitu ya itu bagus bisa satu komando bisa ini alasan tetapi ada kendala ternyata gerakan yang digerakkan oleh federasi itu mohon maaf nih PUK kalau bergerak hanya ini aja tuh Pak ada menggugurkan kewajiban saya ini federasi DPP itu tipe anggota keluar saya copy paste gitu sidang saya taruh ke anggota kepada anggota yang kendalakan itu sih begitu lah kita jadi sudah coba aja gitu sehingga anggotanya tidak ada bangsa udah, tapi gugur kan wajibnya gugur kalau dan paling baik kena kursi oh belum atau nanti semua udah anggota sudah gue yang nyampe kenapa kaget sekian nah itu problem lah nah menurut saya kan itu betul makanya ketika gerakan itu di gambar PTS digerakkan oleh federasi pokoknya ditaruh di federasi harus turun ke bawah ngelit menyemangati kita yuk kita ini pakai data meskipun sedikit kalau saya jadi tahu ini undang-undang nomor 6 nggak tahu ya ya kita apa sih undang-undang nomor 6 apa sih omnibus law tapi ketika 2010 itu WNP harus naik loh mereka bergerak semua nah resiko pemimpin memang tadi kan harus mau turun harus berkata tidak tadi ya Bung Dumur udah 2 kali di penjara gitu ya Pak Arif udah berpertakan harus kembang jadi juga gitu nah saya sendiri tidak alhamdulillah tidak ada pernah di penjara tidak pernah dikubur cuma dikejar-kejar sering tapi alhamdulillah lolos terus ya karena kerja yang tahu semua ya itu sama awan beberapa kali nungguin pada kota banyak terakhir nyantri akibat pengupahan pernah kita alas kebadan saya dimimpin itu coba buat rapat sore
sampai pagi kok boleh pulang. Sama saya nggak boleh, kalau kencing di dalam tuh. Di kita tuh lamban gitu. Akhirnya naik dan seterusnya. Nah, apapun itu, menurut saya tadi gerakan yang masif istilah di Jakarta itu memang bisa terlaksana kalau bironya Pemkot tinggi, Pak. Kalau bironya hanya di Pak Arief dan Pak Jumbo pasti gak jalan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai Pemkot gitu. Kita semangat atau enggak kan gitu. Kalau kita semangat, Pak Jumbo dan Pak Arief yang nyuruh ya kita berangkat ya. Mereka kontak lagi gampang. Karena sebelum Pak Arief itu aku yang dulu bisa Pak Arief baru yang ajak ini mau Pak. Tapi kalau PMK itu dia orang itu itu kita mau Pak Arief cepat atau ada. Padahal semua gak ini pusing itu. Kita dibuat baik PMK itu. Pokoknya dia buat. Nah, Pak Arief itu datang, dia datang mewakili datang. Nah, harapan saya kepada teman-teman semua termasuk saya ini PMK harus kembali semangatnya. Kalau hanya menganggap konfederasi atau konfederasi, saya yakin kita hanya tadi menggugurkan kewajiban pada setelah orwak aja soal kebiwanan sampai anggota. Kalau anggota tidak kita maintain, tidak kita ajak, tidak kita fasilitasi, tidak akan berangkat. Nah, termasuk di saya sendiri, semangat atau tidaknya, ya saya sendiri ujungnya ini mau kemana? Kalau lihat Pak Jumur saya masih yakin benar buruh hebat gitu ya samping-sampingnya itu menarik, tapi isu yang dibawa itu yang menurut saya harus dijaga, buruh hebatnya harus dijaga sehingga nanti menjadi solidarity makernya buruh, menjadi kekuatan baru, menjadi simbol pergerakan dan sehingga orang ikut termasuk saya. Nah, sampai dengan hari ini tidak bermaksud mengurangi semangat kita. Kita sudah terlibat di buruan aksi gitu ya. Saya sendiri di Jakarta belum menemukan itu ya Pak Arief. Nanti Pak Arief kan ada waktu kan? Belum menemukan kalau bahasa saya itu gak atau biro apa terkait dengan tanggal 10. Ini saya belum menemukan sininya ya. Biasanya kita udah feeling itu penting itu gerakan itu gede atau enggak gitu. Biasanya udah pada sehubungan apa? Gimana? Dan ini PR. Itunya siapa ini? Iya, berarti kan ya. Iya, jadi ada 10 masih ada waktu. Kunci gerakan bukan di Pak Arief, bukan di Bumbu, tapi ada di PUK. Nah, itu yang harus dijaga. Dan PUK dan KPK situasi teman-teman menentu dari. Saya yakin, saya tahu kalau baca berita kita ada di sini. Situasi PUK sulit, berjuang sulit, karena memang tekanannya tadi banyak yang sahabat betul. Tapi itu jadi karena momentum menjadi realiti bahwa itulah alasan kenapa kita harus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tapi Bang. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena ketua kami tidak bisa hadir. Karena bersama dengan ini kita sedang melakukan rutinan renewal BKP. Jadi kalau Pak Openg tadi sudah selesai, alhamdulillah sudah karena PKB juga ada yang turun, tapi malah ada yang naik. Meskipun memang saya rasa juga semua sama yang dialami oleh semua serikat dalam rutinan ini. Yang terbaik kita adalah masih bisa mempertahankan dulu gitu ya. Kalau untuk yang untuk yang benefit tunjangan kenaikan dengan dengan inflasi 2 tahun itu ya memang sudah normatif, alhamdulillah masih bisa kita pertahankan. Yang sekarang kita lakukan adalah mempertahankan beberapa undang-undang cipta kerja yang mulai coba akan diterapkan di perusahaan. Contohnya beberapa saat ini juga sudah mulai coba mereka memasukkan bahwa benefit rumah sakit itu menggunakan BPJS. Karena mereka keluhannya adalah mereka juga harus perusahaan juga membayar ke BPJS dan juga mereka juga harus membayar asuransi yang dilakukan oleh swasta yang selama ini kita gunakan benefitnya.
Nah itu yang sekarang sedang kita pertahankan untuk bisa kita tetap implementasikan dengan asuransi. Itu yang yang sekarang ini kita sedang rasakan. Saya rasa semuanya sudah disampaikan ya, baik oleh Dan Bendung ataupun Pak Taufik tadi. Benar sekali yang kita rasakan di Serikat itu ataupun di pada umumnya adalah harapannya tanggal 10 ini memang bisa berhasil gitu ya. Karena PUK contohnya di kelas saya, dalam 1 bulan ini aja kita udah mengikuti 3 aksi. Kalau di Jawa Barat kita juga mengikuti, karena sekarang sedang untuk menggugat keputusan terkait pengupahan masa kerja di atas 1 tahun. Karena kita tulis di jalan Jakarta ada, Kerawang ada. Ketika ada aksi itu Jawa Barat, kita mau nggak mau juga harus mengirimkan. Kemarin kita juga harus mengirimkan karena kemarin putusan PT UN. Putusannya belum, putusannya tanggal 30 nanti. Tapi kemarin itu adalah pemaparan dari saksi ahli. Jadi harapannya dari Kerawang itu memberikan pressure di kemarin itu. Nah itu yang kita lakukan kemarin. Itulah yang mungkin sekarang ini yang dirasa dihadapi oleh para PUK. Jadi mohon yang kedua, kita juga sangat setuju dengan yang disampaikan dulu dan topik tadi mengenai persatuan daripada pimpinan federasi. Karena ketika dari tanggal 10 kita beraksi dari lain, terus nanti dari yang lainnya aksi lagi, ini kurang, kerjanya itu kurang. Sehingga kalau bisa bersatu bersama-sama, harapannya itu yang sangat kita inginkan. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, ucapkan selamat datang ke Asbubu dan yang sama-sama kita hormati Ketua Umum KSPSI, juga Ketua Umum SPSI Farid Menardi, juga Ketua DPD, Ketua DPC Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan jajarannya yang bisa ceritakan satu persatu. Alhamdulillah dari tadi kita sudah mendengarkan pemaparan. Sepertinya waktunya kurang tepat juga kalau saya berdiri di sini, karena sebenarnya kita mau mendengarkan arahan kata-kata semangat dari Ketua KSPSI kita, karena tadi juga kita sudah dengarkan dari Ketua SPSI kita. Jadi secara waktu kurang tepat kelihatannya, tapi intinya menyampaikan bahwa insya Allah berkumpulnya kita di sini membentuk satu niat, menghadirkan sebuah perjuangan bukan hanya untuk generasi kita saja, karena pada hakikatnya kita semua dititipkan oleh generasi mendatang memastikan kesejahteraan khususnya kaum buruh tetap bisa kita nikmati bersama. Prof, kita semua. Terakhir dari saya, mudah-mudahan koordinasi konsolidasi seperti ini akan selalu kita bisa lakukan, bukan hanya hari untuk ke depan, untuk omnibus law pada umumnya. Setidaknya undang-undang cipta kerja bisa dicabut begitu ya Pak Jumur ya. Amin. Mudah-mudahan ini adalah momentum kita bersama untuk memajukan semua kepentingan kaum buruh dalam kesejahteraan yang untuk keseluruhan. Jadi seperti tadi yang disampaikan, tidak terkotak-kotak.
karena terkadang masih ada ego federasi, masih ada ego bendera, masih ada ego segala sesuatunya yang terkadang menjadi halangan buat kita untuk melakukan perjuangan yang harusnya kita lakukan. Dan saya itu terima kasih, tidak panjang-panjang dalam, karena untuk membahas semangat tadi Bung Taufik sudah luar biasa, kita sama-sama sudah kenal. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk DPC Utara yang sudah memfasilitasi. Dari saya berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sudah yang saya hormati dan Gubernur Hidayat, kemudian Bapak Heru Isu dari Konfederasi dan Delegasi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf jika realitas kita yang ada di juga berhak dengan nama-nama itu. Saya dari DPC Utara, terima kasih sudah menyediakan tempat barunya untuk agenda konsultasi akbar begitu di tanggal 10 Agustus nanti. Ya, kami dari Serikat AP Bulog, PT Bulog yang ada di Kejaksaan, sesuai dengan tadi disampaikan oleh Ketua EBC, tentunya akan mensupport terkait dengan agenda ataupun kegiatan di tanggal 10 Agustus nanti. Tapi memang saya di apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aldi tadi ataupun oleh Pak Bung Sekjen DPD Pak Iwan seperti itu, yang intinya adalah yang penting kita niat dulu. Kita niat dulu untuk mengikuti aksi di tanggal 10 Agustus nanti. Karena apa? Setelah kita niat mengikuti aksi ini, betul tentu juga kita akan sampai ke titik kumpul ya, misalnya titik kumpul di sekolah ataupun di mana. Jadi digambarkan bahwasanya jika kita urus semua itu 25 sampai 40 kilo ya Pak Ade tadi ya. Kalau misalnya berjejer-jejer seperti itu motornya, artinya dengan kita mengikuti aksi ini, kita siap-siap mengikuti aksi ini, ya jadi kita hanya mau motor depan pabrik kita, karena jalanan sudah produktif mungkin ya, jalanan sudah produktif, jadi bisa ada kemana-mana gitu kan. Tapi ya jangan juga ketika kemana-mana terus di dalamnya masih apa namanya atau vaksin seperti itu. Ya ada sih vaksin itu mah ya mungkin hanya fokus kecil saja lah. Sebenarnya kami sidang listing juga dari kami di AP Bulog tidak meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh senior kami. Jadi kami ada Bu Gusman, ada Adi, ada Bu Madisa. Itu diturunkan kepada kami yang ada sebagai pekerja bagaimana pentingnya sebuah perjuangan. Insya Allah Pak Bulog akan support dan selalu akan siap ketika ada instruksi dari perangkat singkatan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tiga dulu ini. Jadi penumpang mobil aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya perkenalkan lagi ya. Saya Rudi Hardaman dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau yaitu di bukan Toci, Toci merah. Ini biru. Biru aja biru. Anda kata penting KSPSI. Ya, pertama-tama terima kasih untuk keundangannya dalam kesempatan hari ini. Banyak. Dan juga mohon maaf kalau saya nanti ditanya kemana-mana. Tapi yakin disebutkan ngajari ikan berenang ya. Tapi ini adalah bagian yang kita untuk sama-sama saling menguatkan, saling meningkatkan semangat. Saya yakin bapak-bapak ini kawan-kawan sebenarnya adalah
kan para pimpinan, pimpinan BUPA, pimpinan DPD, pimpinan PP, artinya udah kemudian jauh lebih hebat daripada saya. Nah, tapi ada hal yang penting mau saya sampaikan. Kenapa kawan-kawan di ASB atau Aliansi Aksi 90, di KSPSI, di LEM, itu ketua umumnya, yang juga beliau ini kan sekjen KSPSI, itu tiap minggu muter dari kota ke kota ketemu PUK. Jadi kita kemarin mulai dari Majalengka, semua terakhir baru kemarin di Bandung Jawa, sekarang di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Tujuan pertamanya satu adalah tentu adalah silaturahmi. Kawan-kawan masih yakin Pak Jumhur sama Pak Arief sudah mengikhtiarkan dirinya itu bahwa sekarang pimpinan SPS itu adalah akan berkhidmat kepada anggota. Dan itulah pimpinan Serikat Buruh yang benar, kawan-kawan. Bukan pimpinan itu bukan jauh dari anggota, tapi dia harus berada di tengah anggota dan hidup bersama anggotanya. Baru dia akan tahu gimana perasaan, gimana aspirasi kaum buruh itu sedang ini. Bukan ketua umum yang susah ditemui oleh anggota. Nah, ini saya kira ini keberuntungan ya, yang kita lakukan. Karena kita sadar kawan-kawan sekalian, sehebat apapun instruksi, sehebat apapun kita jago negosiasi di tingkat nasional, ketika kita sekarang sedang berjuang untuk menuntut omnibus cabai, itu tidak akan terjadi apa. Kebijakan omnibus law ini adalah kebijakan yang ugal-ugalan, ini bahasa lain ini ya, yang ugal-ugalan, amburadul tuh, ya kan, serampangan gitu. Dan ini adalah kebijakan yang istilahnya itu gila, anda ya, menerobos segala hal gitu, menerobos semua aspek. Kan jelas, ini yang ngomongin bukan Ruli Habidaman, tapi para pakar ahli hukum tata negara mengatakan bahwa undang-undang omnibus law itu sudah jelas-jelas melanggar konstitusi. DPR itu mengesahkan undang-undang omnibus law itu juga sudah tidak sesuai dengan konstitusi. Kenapa? Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa undang-undang omnibus law itu adalah inkonstitusional bersyarat tidak waktu 2 tahun. Tapi selama 2 tahun hanya duduk ngopi doang, tidak pernah mulai membicarakan melakukan perbaikan atau omnibus law, tiba-tiba mengeluarkan perpu cipta kerja. Nah, omnibus law ini nggak bisa kita teriakan dengan biasa-biasa, ya, nggak bisa kita tuntut dengan biasa-biasa. Harus dengan gerakan yang luar biasa yang bikin penguasa ini betul-betul merasa ketakutan, betul-betul mengerti bahwa buruh itu adalah memiliki kekuatan yang sesungguhnya, dan kekuatan kaum buruh itu betul-betul sekarang harus diabdikan kepada perjuangan kaum buruh ini sendiri. Tenaga kita, pikiran kita, logistik kita sekarang harus kita abdikan untuk perjuangan kita sendiri, bukan kita abdikan terus-menerus kepada si kapitalis yang memberi kerja pada kita. Yakinlah kawan-kawan sekalian, ketika kita berjuang totalitas mengerahkan seluruh anggota, tidak akan ada yang hilang dari kita, tidak akan ada yang ketinggalan dari kita. Justru kita akan kehilangan belenggu dari penindasan yang selama ini kita rasakan oleh kaum buruh. Oke lah kalau Bung Taufik dan teman-teman bilang udah sejahtera, PKB nya bagus dan sebagainya, apakah Bung Taufik memilih sendiri dan tidak penting? Maka ketika kita berhasil dalam perjuangan ini, kita menyumbangkan kebahagiaan bagi 52 juta kaum buruh Indonesia. Kita menyumbangkan kebahagiaan bagi 285 juta. Dan sekarang kuncinya ini ada di bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, yang ada di Jakarta. Dan sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah tentu adalah kunci utama di dalam pergerakan ini berhasil atau tidak. Nah, di mana kalau yang daerah ada mendatang, sebenarnya yang Jakarta ini nggak keluar kan repot, Pak. Ya, itu. Nah, jadi betul kita sadar bahwa kekuatan utama bisa menggerakkan kaum buruh itu ada di kawan-kawan, ada di anggota.
Maka kita menemui anggota, menemui para PUK, berbicara dengan para PUK bagaimana menyiapkan kesediaan itu. Karena saya yakin kalau Pak Jumur, Pak Adil, saya itu nggak kena dampak Omnibus Law. Ya. Nggak kena dampak Omnibus Law, ketua DPD lain nggak kena dampak Omnibus Law. Oh, pasti kena ya? Kaki kata saya, sampai dia. Ya. Kalau begitu segera Pak keluar. Selama lama oh gitu. Gitu ya. Jadi di situ kekuatan itu betul ada di kawan-kawan, ada di anggota. Dan kita kamu itu diajarkan dalam proses produksi kita, Pak. Kebersamaan, persatuan itu sudah dididik dalam proses terjadi. Ini teman-teman yang bikin motor itu kan nggak satu orang jadi motor kan, tapi hasil kerja sosial, hasil kerja bersama. Gak bisa satu orang itu, kalau satu grup itu dia majalah manajer kerjanya nggak akan jadi motor sesuai dengan KLT yang direndaman. Tiba-tiba dia bikin spakdor mobil kan nggak jadi motor aja. Karena dia sesuai dengan rencana yang sudah dilepaskan. Nah kita pun sama dalam gerakan buruh itu harus sesuai dengan rencana dan gerakan. Sambil awal atau nah, jadi melurus gerakan induksi dari pusat sampai ke tingkat basis itu adalah harus sama. Ketika itu terjadi, insya Allah. Tapi kalau kita semua para PUK itu hanya menunaikan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja, jawab salam. Mungkin kita akan lama lagi kita bisa memastikan harus pergantian kekuasaan, dan kekuasaannya itu juga ada di tangan buruh. Kalau di tangan oligarki yang lebih besar akan. Ya. Jadi saya kira di situ kawan-kawan sekalian, menurut saya kita di ASP itu betul-betul istilahnya mengajak, menyerukan kepada kawan-kawan bukan hanya bersolidaritas tapi ambil bagian penuh di dalam gerakan perubahan, dan perubahan itu harus kita ciptakan sendiri. Tidak akan mungkin Omnibus Law itu dicabut kalau kita sendiri tidak mau mencabut itu. Nah sekarang gerakan aksi itu nggak mungkin lagi hanya 1.000, 2.000. Oke lah, gerakan aksi kita 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 kemarin itu berhasil atau tidak, ada kemenangan atau tidak, ada kawan-kawan. Dalam gerakan perlawanan kita terhadap Omnibus Law itu ada kawan-kawan. Bahkan saya ingat saya pada tanggal 8 Oktober 2020 ya Pak Rik, itu kan ikut dalam gerakan besar-besaran ke depan istana dan lain sebagainya itu ada kemenangannya, ada kawan. Jadi bukan tidak berhasil, belum. Ya, keberhasilan utama belum datang kepada kita, dan itu akan datang bersama kita di tanggal 10 jika kita sama-sama mau menentukan keputusan secara personal. Kenapa saya bilang itu berhasil, Pak? Sekarang itu Omnibus Law itu memang sudah disahkan, tapi tidak bisa berlaku semaksimal mungkin, walaupun sudah ada di jalan, harus sekarang digugat di dalam MK. Pertama, ketika presiden ya membuat Omnibus Law, ya kan, di DPR disahkan oleh DPR, kita tentang juga industrial, terus sudah berapa tahun dari 2019 ya 2020 sampai sekarang. Artinya perlawanan kita sedang terus menerus, dan sekarang kita harus menemukan puncak kita merencanakan adalah perlawanan terhadap Omnibus Law harus dihadiri pada tanggal 10 Agustus 2023. Dan itu bisa terjadi jika kaum buruh di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, bahkan di kota-kota lain secara bersama-sama turun ke jalan. Hanya satu Pak, kita minta undang-undang Omnibus Law dicabut. Kita nggak minta yang lain kan. Urusan dalam presiden, capres, urusan ngurunin atau tidak itu mulai lagi 5 tahun lagi, terserah lah itu Pak. Bagi kita nggak ada urusan dengan buruh. Habis saya nggak ada urusan Presiden Jokowi mau menambah 10 periode lagi juga, yang penting Omnibus Law dicabut. Kalau besok Pak Jokowi mengumumkan Omnibus Law dicabut, saya dukung Pak. Saya bikin tumpung Pak. Itu dari saya Pak. Jadi kawan-kawan sekalian, kawan-kawanlah wujud tombak. Kita ini hanya memberikan semangat. Dan kaum buruh itu memang tugasnya Pak, sejarahnya itu adalah berjuang, berlawan. Kawan-kawan sekalian. Jadi kalau tadi disebut tadi, satu bulan ini udah 3 kali Pak. Itu bentuk berapa Pak? Bahkan kalau dulu kan tiap hari itu aksi. Yang aksi di sana, aksi di sini, dan begitu tugasnya Pak. Kamu itu menang itu pasti dengan adanya aksi-aksi. Yang besar dan kecil, dan tugasnya adalah berjuang bagi kita. Nah, ini adalah perjuangan, buat saya adalah perjuangan yang dia.
Ya, perjuangan untuk kebaikan, niat kita juga baik Pak, dan kita bagian yang lain Pak. Bahkan sekarang saya kira sudah semakin panas situasinya, sudah semakin informasi ini semakin besar, menggelembung, sudah sampai kepada istana, sudah pasai pada aparat keamanan. Ya, tinggal kita sedang bagaimana apakah betul-betul kita mewujudkan itu atau tidak. Ya, dan itu harus kita wujudkan. Maka dari situ kekuatannya ada di kawan-kawan. Sekali lagi, kawan-kawanlah pemegang utama dalam perubahan ini bersama-sama, secara bersama-sama. Kawan-kawan di Bandung, di Jawa Barat sudah menyatakan kesediaannya. Mudah-mudahan pernyataan itu bukan hanya omong kosong. Maka integritas itu bukan hanya dicantumkan di dalam spanduk, tapi ada diwujudkan di tanggal 10 Agustus secara bersama-sama. Itu saja dari saya. Hidup bro, hidup bro, hidup bro. Aliansi Hafiz Juta bro. Bila kasih Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sepertinya sudah ngantuk. Ya, yang saya hormati panitia penyelenggara konsolidasi yang hari ini terselenggara dengan baik. Dan saya hormati Pak Jumur, Pak Arif, Bung Daeng, Bung Karel, Bung Nur Hidayat, dan Ketua DPD, DPC maupun tingkat Peluka Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang pada hari ini menyelenggarakan konsolidasi mempersiapkan menuju tanggal 10 Agustus. Saya bangga, saya mendengar tadi beberapa kawan-kawan PUK, mereka bersemangat, ada juga masih yang setengah hati, ada juga bagaimana mengukurkan kewajiban. Mudah-mudahan di hari ini betul-betul di tanggal 10 itu DKI Jakarta menjadi lautan manusia. Karena apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan, kenapa tanggal 10 Agustus? Teman-teman jangan lupa, setelah tanggal 10 Agustus, pasti semua orang sudah berpikir tentang capres, terus bagaimana teman-teman yang akan mencari pasti memikirkan bagaimana mau konsolidasi supaya menang, supaya ada di Senayan, supaya ada tingkat 1 dan tingkat 2. Ini dia kenapa kita maksimalkan di tanggal 10 Agustus. Mudah-mudahan kawan-kawan, perjuangan itu tidak ada kata selesai. Selama mata kita, semua kita masih bernapas, perjuangan itu tetap terus berjalan. Tidak ada kata selesai. Karena apa? Ya tadi Bu Mungkika sampaikan, perjuangan itu tidak ada habis. Karena Serikat Pekerja Maupun Serikat Buruh ini tugasnya bagaimana perjuangan maupun di tingkat nasional, tingkat bawah itu selalu kita adakan, selalu kita motivasi. Karena apa? Biasanya kawan-kawan setelah perjuangan itu diberikan di tingkat perusahaan, oh tadinya untuk upah naik, untuk transportasi dan yang lain naik. Ada yang lupa karena sudah dinabuhkan dengan apa yang sudah diberikan oleh perusahaan. Yang berikutnya, ini kan hampir mayoritas ini kan kayak ini sudah kondisinya sangat tercukupi ya, upahnya juga sudah standar, kesejahteraan yang lain sudah tercukupi. Memang tadi saya dengar bahwa PKP juga sudah dijalankan, tapi jangan lupa kita jangan terlena dengan hari ini. Tapi teman-teman harus berpikir tentang bagaimana ke depan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau ini sudah diberlakukan dan kita dinyatakan kalah, pasti ini teman-teman akan merasakan. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh pihak, ayo kita sama-sama, ayo kita bangkit, ayo kita bergerak untuk menuju tanggal 10 Agustus. Kenapa? Saya tidak akan menjelaskan soal bagaimana dampak dari Undang-Undang
terjadi banyak. Yang tadi juga Pak Rizal Ramli menyampaikan bahwa kontrak akan jadi seumur hidup. Bagaimana? Apakah teman-teman hari ini yang sudah menjadi karyawan tetap nanti juga tidak akan menikmati menjadi outsourcing? Ini peluangnya semakin besar. Bagaimana perusahaan akan mencari celah untuk teman-teman yang menjadi karyawan tetap menjadi outsourcing? Ini mudah sekali kalau undang-undang ini lolos. Ini yang harusnya kawan-kawan sampaikan kepada teman-teman kita yang hari ini belum hadir, sampaikan kepada anggota-anggota kita supaya kita langsung betul-betul bukan menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul kita berjuang untuk hidup dan mati. Ini yang harusnya disampaikan. Yang berikutnya saya mau sampaikan kepada teman-teman. Saya tadi Mas Juli sudah sampaikan bahwa saya akan melakukan ormas ini yang keempat. Saya akan mulai di tanggal 3 Agustus dari Gedung Sate menuju Jakarta. Persoalan Jakarta sampai di mana? Itu tergantung teman-teman. Kalau saya sampai Bundaran HI atau saya sampai juga di sana, berarti teman-teman tidak juga melakukan konsolidasi, melakukan bagaimana yang diamanahkan oleh konsolidasi ini. Berarti saya ringgam masih bisa masuk di Jakarta. Apalagi saya jalan kaki dari Bandung. Kalau teman-teman tadi yang disampaikan oleh teman-teman Jakarta Utara, PKP tadi, bahwa saya tidak bisa sampai Jakarta. Bagaimana Anda ini di Jakarta tidak juga sampai di kaki atau di patung kuda? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Maka kawan-kawan yang ada di Jakarta segeralah merapatkan barisan, mengisi jalan-jalan protokol Sudirman, Sarinah, Tamrin, itu yang harus diisi, bisa menjadi lautan manusia. Ini yang harusnya mudah-mudahan ini semua tercapai. Maka undang-undang Omnibus Law nomor 6 tahun 2023 ini akan dicabut minimal undang-undang nomor 6. Pemerintah harus mencabut, yaitu presiden harus mencabut bahwa kita adalah aliansi ini punya posisi tawar apabila Anda betul mampu meyakinkan anggota dan memenuhi jalan protokol yang ada di Sudirman, Sarinah, Tamrin, Semanggi, Patung Kuda. Ini pasti undang-undang Omnibus Law dicabut. Karena apa? Kalau kita juga tidak lakukan di tanggal 10 itu, mohon maaf kalau kita akan meninggalkan jejak yang buruk bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita ke depan. Tergantung kita, mau tidak, mau melaksanakan tidak, mau berjuang tidak. Kalau saya sampaikan bahwa saya sudah melakukan, saya sudah sampaikan kepada keluarga saya bahwa di tanggal 3 sampai tanggal 10 saya tidak pulang ke rumah. Berarti anak dan cucu saya tinggal memberikan doa kepada saya. Saya sudah siap. Jadi kawan-kawan kalau bertanya bagaimana pimpinan kesiapannya, itu yang satu. Yang kedua, apabila terjadi sesuatu, kami para pimpinan tingkat nasional sudah siap untuk dibencana. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama aliansi. Jangan takut teman-teman, karena inilah yang harus kita sama-sama lakukan. Tergantung dari semua bagaimana menyampaikan dari tingkat pusat sampai tingkat besok untuk menuju lingkaran 10. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya nggak akan cerita panjang lebar karena apa? Semua teman-teman pasti sudah membaca, apalagi TKPOK hari ini teknologi canggih, mudah ditanya ke Simba. Undang-undang Cipta Kerja nomor ini, pasal ini pasti itu sudah langsung keluar dan Mbak Simba sudah menyampaikan ini loh persoalan yang Anda akan lakukan nanti. Saya rasa itu mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini menjadi motivasi. Karena saya masih muda, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Mohon doa di tanggal 3 saya akan mulai start dari Gedung Sate menuju Jakarta. Mudah-mudahan semua kami bisa betul kembali di perjuangan selanjutnya. Saya rasa itu aja.
saya ingin, saya tidak mau borongan, tapi harus pakai gerakan. Aliansi aksi sudah bro. Saya tidak mau borongan, tapi harus serentak. Bagaimana kita mau berjuang? Bagaimana kita akan berhasil? Bagaimana kita bisa menjadi leader? Aliansi aksi sudah bro. Masih kurang. Kenapa? Masih ada yang ngomong ngomong. Ayo semua dulu kan? Berdiri dulu. Siap. Ayo. Oke. Aliansi aksi sudah bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum bicara, selalu begitu saya dikit lapor dulu, ya. Karena kita nggak tahu nih, dan lama-lama nanti kita mobil-mobil jadi sekarang benarnya. Tidak nol semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sedang menghormati para pimpinan generasi dan pengurus yang ada hari ini, sahabat ketua wanita, juga pengurus BPD dari BKITM dan juga BPJ-nya, KPU-nya juga panitia pelaksana hari ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmatullah, bahwa tadi sudah panjang lebar dan saya mendengar pada walaupun lama karena tadi kita ada dulu di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa berarti daripada dari kasus di dahulu ini itu secara aplikasi dan propaganda di media sosial itu sudah luar biasa, sangat luar biasa, sehingga baik kawan maupun lawan hari ini dengan jiwa kita itu begitu mengapresiasi. Jadi bukan sekedar hanya membuat lawan kita jadi takut, tapi mereka sudah segar. Segar itu kalau takut, ya kalau dia banyak di lawan kita. Tapi kalau segar itu kan, kalau dia berada dalam diri kita tidak tahu dia sudah segar. Dengan masyarakat kita hari ini, karena konsultasi terlaksana untuk masif. Dalam arti itu gini, mereka sampai ini di belakangnya ini apa sih? Ya, di belakang kita hanya satu saja, adalah kemarahan rakyat Indonesia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tidak perlu lah saya mau jelaskan, mungkin kawan-kawan di yang ada sih lebih paham tentang apa untuk bersama omnibus baik. Tetapi yang penting menurut kawan harus sadar bahwa gerakan ini pohon besar dari itu adalah Konfederasi ada sendiri KSPSI yang berulang tahun tidur, sekarang bangkit bergerak, mau bergerak melawan piramid lagi. Ini yang kami sebagai nasional itu saya menjawabkan ini itu. Bertahun-tahun kita tunggu-tunggu kata walaupun dia datanglah sini satunya pilihnya KSPSI yang dibuat dan Mas Ari. Karena dua orang ini saya tidak sampai hari ini ya sampai detik ini saya sangat tidak meragukan kapasitas beliau tidak norak sebagai pimpinan. Makanya perjalanan SPT dia santai aja gitu kan. Karena mereka ini dua-duanya mantan pejabat, satu anggota DPR dari Israel karena eksekutif, karena menjadi sebagai menteri, ya kan? Dan mereka sudah melalui ini menempuh sebuah perjalanan yang sulit dan mendaki. Cobaan tidak sedikit, tekanan tidak sedikit. Tapi kenapa? Beliau amal dan istiqomah. Dan ini 10 Agustus ini kita memperingati 1 tahun. Karena 10 Agustus kita yang tahun lalu. Setelah naik, tiba-tiba langsung menggerukkan. Ini kita coba naikkan lagi. Tetapi biasanya kalau sudah 2 kali dibawa ulang, ini biasanya lebih dahsyat. Harus sudah belajar daripada kesalahan-kesalahan terdahulu. Kesalahan-kesalahan sebelum kita.
Kesalahan kita yang lalu lalu sudah terjadi untuk memperbaiki gerakan kita di masa yang akan datang. Karena gerakan dulu yang maju itu, ya kan selain itu bicara past, now and future. Ya, nah itu yang harus, karena untuk menuju sebuah masa depan yang cerah tidak sekedar dibutuhkan sebuah slogan-slogan bangkit bergerak tingkat nilai. Ya bagaimana mungkinnya? Bagaimana bergeraknya? Bagaimana melawannya? Sampai kita itu menjadi hancur. Ini kan semua harus dipikirkan. Kita cari bagaimana. Ya sudah pergi sana, kalian berangkat. Ya disuruh berangkat, tidak tahu mau berangkat kemana, tujuannya ke siapa, terus mau apa. Jangan membingungkan situasi dan kondisi. Ya, justru kita memberikan pakam-pakam konsolidasi ini memberikan keterangan yang jelas sejelas-jelasnya kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, bahwa tujuan kita ini adalah mencabut undang-undang Omnibus Law yang sudah dibuat oleh Tirani hari ini secara ugal-ugalan, brutal, amburadul, melanggar amanat konstitusi yang mengakibatkan penderitaan bagi jutaan rakyat Indonesia. Itu kan, itu persepsi kita yang kita bangun sehingga muncullah suara-suara kita. Nah bagi yang orang belum merasakan, ya kan, sama saja orang itu berpikir begini, ini hidup selama-lamanya tidak akan mati, ya kan? Banyak lagi hidup ini pasti tidak mati. Ya. Kalau anda berpikir demikian, maka tunggulah. Suatu saat ketika posisi itu berada pada posisi anda sendiri dari itu, dan kau rasakan bagaimana caranya kamu melakukan meminta belas kasihan dari yang Maha Kuasa maupun kepada sesama manusia. Jadi justru harus dibalik, karena kita belum merasakan ini kan Omnibus Law ini kayak tsunami muncul dari benih-benih kecil membuat semua kelompok besar menghantam semua yang ada di depannya. Persoalannya mungkin Anda masih jauh dari titik, tapi tsunami itu pasti akan datang ke Anda. Persoalan waktu saja. Persoalan waktu. Maka dari itu saya mengutip surah Al-Asr itu dari masa. Allah bersumpah dari masa. Rugilah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Wal asri, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berbuat kebaikan, nasihat di dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kalau anda tidak mau dimaksud orang-orang merugi dalam hal ini, ada mari kita bersama-sama saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Nasihat menasihati itu salah satu bentuk konkretnya dalam konsolidasi. Ya begini, saya menasihati. Kita yakin PUK kita juga. Minimal kita besok turun masih kita. PUK juga ngomong ya kalau kita turun banyak, pimpinan jangan sampai membanding kan begitu. Ya, jadi ada teknik antara yang disuruh dan menyuruh. Ya, ada hubungan interaksi berbalik dua arah yang disuruh dan menyuruh. Pimpinan dengan anggota. Kami dari pimpinan sudah berkomitmen terhadap perjuangan ini, dan kita tidak sekedar mulut kita bilang. Kemarin saya waktu di Manado, di Banten, saya nyatakan bahwa pimpinan aliansi aktivis ini yang siap bertanggung jawab lahir dan mati. Ya kan? Kemudian kita juga punya rencana kalau katakan seperti itu langsung kepada Mabes Polri. Nah, apa itu hari buatnya itu? Kita komitmen sama-sama kumpul di Ciracas, jalan kaki ke Mabes Polri. Bumbu juga ada di dalam situ. Beliau makan dan undangnya masuk ke dalam. Itu bukti karena dia pernah ada pimpinan konfederasi presiden, federasi ketua umum konfederasi KSI selama ada jadi ketua KSI nggak ada surat deklarasi. Mungkin baru kali ini yang kalian bisa saksikan ada Mas Arief di situ. Diskusi lagi kita mainkan. Apa jangan podcast di situ Pak? Ya kan?
Itu, jadi kita bukan sekedar kecap. Kenapa kita harus datang? Bapak Soekarno memberitahukan, kami ini adalah makhluk yang nyata, tidak mau ngumpet-ngumpet. Dulu itu perjuangannya di gentleman, apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi kita tampil terbuka. Inilah saya, ini saya. Di bagian murid yang mereka langsung datang ke situ, ke depan polisi di suratnya. Saya mau demo, ini tanggal sekian, lemas tanggal sekian. Kalau disuruh orang lain, kita bisa tanya nanti dituduh pengecut. Kau suruh anak buah, tidak bisa saja, ya kan? Tapi kita antara langsung ingin menunjukkan kepada seluruh anggota kita dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, bahwa ini loh kita. Belum pernah barangkali ada pimpinan-pimpinan aliansi yang ada pernah terbentuk di sini kan? Pimpinannya langsung hantar surat. Nah ada. Itu bukti bahwa kita memang benar-benar serius komitmen dengan perjuangan ini. Ditambah lagi komitmen undang kita siap jalan kaki dari Bandung Jakarta. Nah kalau kawan-kawan yang ada di Banten, daerah lain, Bekasi, Karawang, DKI Jakarta, suruh naik motor aja nggak mau masuk ke Sleman. Tapi itu keroyokan namanya. Kurang ajar. Pimpinan Jakarta ini dia naik motor, kecuali kami yang naik Rolls Royce, naik mobil mewah, naik mobil Alphard dari Bandung, naik baru kalian bisa. Dia naik mobil Alphard, kita naik motor. Ini pemimpin jawaban. Ini mah dibalik. Lu yang disuruh naik motor, kita yang jalan kaki. Lu bisa sama, kurang ajar itu beresek di naik motor begini. Ini yang anggota-anggota begini sudah dibunuh duluan. Pengkhianat itu. Tidak tahu terima kasih. Untuk apa berjuang dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Karena bisa jadi, di dalam musuh yang ada sekeliling kita. Pengkhianat itu tidak jauh. Itu jadi kita minta di sini teman-teman DPC, PUK maupun PUK DPD sampaikan dengan benar-benar bahwa anggota harus tahu maksud dan tujuan kita melakukan gerakan tanggal 10 Agustus dengan kekuatan powerful itu adalah untuk mencabut undang-undang zaman ini. Yang kalau diteruskan itu sangat membahayakan bagi generasi kita yang akan datang. Saya bukan mau tausiah. Kita silakan buka surah An-Nisa ayat 9. Di situ Allah jelas menyatakan, takutlah kalian meninggalkan generasi kalian dalam keadaan kesusahan. Itu apa coba? Imam sedikit rajin ke PPRI, kalau di PPRI selain konstitusi juga ayat suci juga dibahas gitu, secara konstitusional, ya kan? Jadi dihubungkan. Di situ bukan surah An-Nisa, baca baik-baik di situ. Itu tentang Allah mengingatkan kita bagaimana tentang kesejahteraan itu. Takutlah kalian meninggalkan itu, Allah takutlah kalian. Jadi kalau sekarang Anda menikmati hari ini, ya Anda emang kalian yang bikin anak cucu. Mumpung kalian masih bertanya, tak punya kekuatan, urus itu masa depan anak cucu kamu. Karena kalau udah tua jompo tidak memiliki lagi kekuatan, arek naon, paling bisa nanti berdoa. Ya kan? Justru saat inilah ketika kita semua memiliki tingkat produktivitas, semangat juga jadi di sini kita. Jangan sampai kita membuang itu semua waktu kita sia-siakan semua waktu untuk benar-benar merebut kekuatan kaum buruh hari ini. Karena tidak ada lagi cara lain. Bagaimana kita mau bernegosiasi atau berdiskusi lagi tentang apa baik bunyinya undang-undang Omnibus Law, sementara kaum buruh hari ini sudah menjadi korban. Ada kita sudah jadi korban, mau diskusi lagi, goblok itu. Yang ada paksa itu pemerintah, dasar itu pemerintah, cabut itu undang-undang sejalan. Yang merugikan dia tidak ada lagi cara lain. Kalau ke Mahkamah Konstitusi itu ibaratnya hanya ukuran standar organisasi kita saja. Secara konstitusional bahwa kita ini juga taat hukum. Tetapi substansi sebenarnya adalah bagaimana caranya kita minta ini undang-undang berusul jauh.
Nah, tidak saja yang belum kita wujudkan, yaitu 7 jutaan orang pada tanggal 10 Agustus kuasai Garut Sudirman Tamrin Gatot Subroto, ya kan, Harmoni Kota Tugu Tani, BNI sana, sedang sebanyak-banyaknya kaum Indonesia bergabung dengan seluruh Indonesia, minta undang-undang Omnibus Law dicabut. Kalau nggak mau dicabut, kita cabut aja begitu undang-undang Omnibus Law. Saya lebih takut. Dan begitu. Nah itulah, jadi sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan semua bahwa pentingnya kita melakukan konsolidasi ini adalah untuk memberikan persepsi kesadaran dan pengetahuan yang sama bagi seluruh anggota kita di tingkat basis untuk benar-benar memahami secara baik, ya kan, tentang bagaimana kasih 10 Agustus tahun 2023. Karena sesungguhnya gerakan ini sudah gerakan sangat luar biasa. Di media sosial sudah sudah propagandanya sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita wujudkan 10 Agustus itu menjadi sebuah kekuatan luar biasa kaum buruh Indonesia dalam melawan tirani, dalam memajukan tirani. Itu harus kita wujudkan. Jadi jangan sederhana slogan ini hanya sederhana kata-kata biasa. Karena Allah itu membenci apa yang kau katakan tapi tidak kau kerjakan. Sesungguhnya Allah akan membenci yang kau katakan dan kau tidak kerjakan. Itu. Itu mungkin itu saja penyampaian saya karena waktu juga ya dan cukup. Semoga kita semua di situ sekali lagi betul-betul memiliki persepsi kesadaran pengetahuan yang sama, memiliki semangat yang sama, dengan memiliki keberanian yang sama, juga memiliki tujuan yang sama dengan melakukan gerakan dengan membangkitkan semangat yang buruh, melakukan pergerakan, kemudian kita hancurkan tirani dengan hanya satu kata atau undang-undang Omnibus Law itu kita lawan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan bersungguh-sungguh. Manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau kemarin banyak kita demo tidak berhasil juga, berarti itu kita baru bersungguh-sungguh dalam demo. Hanya pencitraan, menggugurkan kewajiban di depan Pak Jumur sama Sari, selfie lapor, habis boncos, beli mobil rokok isi bensin, makan jam, pengurus ikut ini, tapi tidak ada hasil. Karena kenapa? Tidak ada kesungguh-sungguh jiwa bersungguh-sungguh di dalam hati. Yang mungkin kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris selaku Ketua Pembangunan GSU yang ada di wilayah Seriji, Jakarta Utara. Yes, well. Kami mana sana namanya? Semua pemaparan sudah. Cuma yang saya ingin sampaikan, kita kalau ingin berjuang, jangan tanggung, jangan takut. Karena selama ini dengan ketakutan kita semua, akhirnya sulit lagi kita kembali. Salah satu contoh yang sudah saya rasakan sampai sekarang, PKB saya tidak selesai. Iya, masih Yahud di Israel. Itu karena ketakutan kita semua. Kebetulan saya baru jadi ketua PBB ini. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah takut untuk berjuang. Tapi harapan saya ke depan untuk para pimpinan di sini semua, Pak, saya mohon dengan setiap kita ada giat demo, selalu urban ini selalu ada di Pemba Pak Ami, apalagi saya selalu ketua Pemba habis. Saya tidak tolong untuk ini lebih diperhatikan gitu. Tapi jujur, saya kalau GSU siap ikut serta dalam aksi 1 juta buruh. Kami siap kosongkan pabrik apabila kita punya kapal papan
Sama-sama satu tujuan. Jadi jangan sampai kayak kemarin di sudah. Iya, mohon maaf, saya sebutkan. Kemarin kita sepakat untuk kirim maksimal, tapi nyatanya enggak. Dan salah satu contoh ya PT Akebono. Betul. Kita kirim dari PP sendiri. Oke, gitu lewat. Bukan GSM nggak punya masa kita memang nggak sebanyak mereka. Tapi yang saya ingin lihat, bisa teman-teman kita semua tuh berjuang. Kalau berjuang itu nggak usah takut, jangan takut sampai berdarah. Kita PWGSU siap untuk mengikuti aksi 70. Tapi tolong Pak untuk para pimpinan, ya berjuang sungguh-sungguh untuk memang ikut dulu. Jangan menyimpang Pak. Mohon apa? Itu orang yang mungkin kalau berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PUMA Ekspresi DKI Jakarta siap Provinsi Jakarta 10 Agustus lawan tirani. 10 Agustus. 10 Agustus. 10 Agustus. 10 Agustus. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. SPLM SPSI. Hidup buruh. Hidup buruh. Buruh. Merdeka. Sabun panggil kosong. Kamu boleh kosong. Untuk Anies Baswedan. Merdeka. Berani kita pintakan para bidang saya dan cari kawin untuk hidup tenaga tani. Para pemirsa, Lain si Pastor juga di ini juga yang bingung. sudah presentasi daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat diselang perkara 10 Agustus 2023 semua sudah berkomitmen untuk datang penuhi Jalan Sudirman Tamrin. Tanggal 10 Agustus kita tempuh jalan, kita serbu sana, cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, cabut undang-undang kesehatan, wujudkan jaminan sosial semesta semuanya hayat. Semoga perjuangan kita dimudahkan dari Allah yang Maha Suci. Amin. Pertama mengucapkan selamat dan sukses untuk konsolidasi PUK SPLM se-Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang telah kita dengar bersama-sama bahwa kawan-kawan telah menyatakan kesiapsediaannya mengosongkan pabrik turun secara konsisten dan semangat untuk Kebun Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2023 cabut Omnibus Law Cipta Kerja ya, bersama-sama dengan Aliansi Sejuta Buruh. Nah, ingat kawan-kawan yang lain nih, Jakarta Barat, Jakarta Utara, PUK SPLM sudah siap. Bagaimana PUK lain di tempat-tempat lain, SPLM-nya ayo jangan kalah semangat dengan Jakarta Barat dan Utara. Begitu juga GSBI, PPRI, KSPN, SB dan semuanya yang tergabung dalam ASB, ayo segera lakukan konsolidasi, sampaikan kepada anggota, mobilisasi anggota sebanyak-banyaknya, pastikan Kebun Jakarta, Kebun Istana Negara pada tanggal 11 2023. Hanya kawan-kawan yang bisa memastikan Omnibus Law dicabut, bukan saya, bukan yang lain, tapi andalah kaum buruh Indonesia yang berjumlah 52 juta yang akan bisa memastikan Omnibus Law kita dicabut. Mantap, hidup buruh, hidup buruh.